Sultan, bagaimana saudara mematahkan ayat Al-Quran yang saya sampaikan? Ayat yang dibacakan begitu jelas, surat 17 Al-Isra ayat 1, dan di ayat itu tidak diceritakan ada nama Muhammad bin Abdullah. Tetapi para ustadz kalau sedang dakwah menceritakan Isra Mi'raj, seolah-olah benar itu ada Muhammad bin Abdullah di situ. Padahal jelas tidak ada nama Muhammad secuil pun di situ. Dan ayat yang keduanya, kenapa yang diceritakan di situ nama Musa, bukan nama Muhammad bin Abdullah? Ayat yang ketiganya lagi bukan Muhammad bin Abdullah. Jadi surat Al-Isra ayat 1 itu menuju kepada siapa yang disebut abdi Allah itu? Coba Sultan tunjukkan ayatnya. Yang kalau yang kamu mengatakan bahwa sudah dipatahkan oleh Sultan, apa yang saya sampaikan, mana ayat yang mematahkannya? Bisakah menunjukkan di surat 17 ayat 1 itu tentang Muhammad bin Abdullah? Silahkan tunjukkan. Kalau Sultan tidak bisa menunjukkan Muhammad bin Abdullah di ayat 1 itu, berarti Sultan sudah berdusta dan mengada-ngada. Itulah calon neraka. Kalau saudara Sultan tidak mau masuk neraka, berhentilah dari berdusta, berhentilah dari mengada-ngada. Karena ini akan menipu orang banyak. Berhentilah saudara. Sekarang semua yang disampaikan oleh saudara-saudara di grup ini sudah Muhammad KC patahkan, dan kalian tidak bisa menjawab sedikit pun. Ya, yang jelas cuma di sini ada si Jul Malindo yang ngeyel, otaknya didengkul. Sudah dijawab juga berulang-ulang, tidak mengerti jawabannya karena mata hatinya buta, tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Kalau si Jul Malindo bisa menerima kebenaran Tuhan, dia pasti akan murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena Muhammad KC sudah membongkar semuanya, bahwa hadis itu karangan manusia, bukan firman Tuhan. Sangat keliru kalau orang yang berpendapat, berkeyakinan bahwa hadis itu firman Tuhan, bahwa hadis itu wahyu Allah. Keliru total. Saudara akan menjadi umpan api neraka. Camkan ini saudara. Saudara Sultan, silahkan ditanggapi lagi. Baik, Karnolius ya. Sekarang gaya Anda berceramah seperti Zainuddin MZ. Mantap sekali lah, ya. Oke, Al-Quran tidak ada menuliskan Muhammad bin Abdullah. Lalu kemudian hadis itu adalah karangan manusia. Oke, saya ikuti irama Anda. Di dalam Al-Quran tidak ada Muhammad bin Abdullah. Kita tinggalkan Al-Quran karena saudara menganggap Al-Quran itu bukan sesuatu yang dituliskan oleh Muhammad bin Abdullah, karena tidak ada namanya di dalam. Dan kita tinggalkan hadits karena menurut saudara hadits itu adalah karangan manusia. Lalu kemudian Anda mengajak kita untuk murtad. Baik. Sekarang sebelum debater-debater Islam mengikuti keinginan Cornelius, wajar dong kita bertanya, apakah ketika penilaian standarisasi yang Anda gunakan untuk menilai Al-Quran, itu bisa kami gunakan untuk menilai kitab Anda sebelum kita murtad? Saya ingin tahu, apakah di dalam kitab Lukas itu ada disebutkan penulisnya Lukas bin Fulan? Surah-surah Paulus itu apakah juga ada dituliskan bahwa Paulus bin si Fulan? Sehingga standarisasi penilaian Anda terhadap Al-Quran
itu pun bisa disandarkan, didudukkan di dalam kitab Anda. Nah, kalau di dalam Al-Quran tidak ada Muhammad bin Abdullah, lalu kemudian di dalam kitabmu pun tidak ada Yesus bin Maria, maka bolehlah kita meninggalkan kitabmu juga, kan gitu. Nah, sekarang Anda mengatakan hadis itu adalah karangan manusia. Sekarang saya tanya sama Anda, kitab Lukas, Markus, Yohanes, Paulus itu karangan manusia atau firman Tuhan? Itu firmannya Tuhan atau karangan manusia? Kita anggap Al-Quran itu sesuai dengan keinginanmu, tidak ada nama Muhammad bin Abdullah, lalu hadis itu adalah karangan manusia. Oke, sekarang kita tidak usah bahas Al-Quran, tidak usah bahas hadis. Sekarang kita menuju ke arah prosesi murtad. Nah, sebelum itu terjadi, saya juga ingin mendudukkan standarisasi penilaianmu terhadap kitab Islam dengan kitabmu. Pertanyaan saya, apakah kitab Lukas itu adalah firman Tuhan? Kalau firman Tuhan, apa buktinya? Bagaimana cara Anda mendudukkan bahwa itu adalah firman Tuhan? Silakan. Udah, sekarang gini aja, kece. Coba Anda hatuha saya mendengarkan saja nih. Ya, itu dilawan tuh, penginjil aja. Coba Anda jelaskan, ini menuju ke murtad massal nih. Tapi sebelum terjadi murtad massal, tolong Anda hatuha. Jadi saya mendengar di sini sebagai wasit, Meme kece, ya. Kalau Anda masih ngawur juga, Anda bakal saya cari nih ke ujung langit ntar. Oke? Mohon untuk teman-teman yang muslim untuk mendengarkan antara Meme kece lawan penginjil sebelum terjadi murtad massal. Saya mendengarkan, ya. Oke, silakan. Meme kece, coba silakan Anda masuk Meme kece. Jangan ngoceh aja kalau nggak ada yang ini. Tolong Meme kece, dibantah dulu tuh. Jadi biar Anda tuh puas gitu loh, bisa memurtadkan massal di sini. Saya pengen tahu gitu Meme kece. Tolong Anda hatuha ya. Kalau lama-lama enggak, bakal saya cari ke semut nih ntar. Terima kasih atas ceramahnya, pencerahannya Zulkifli Abbas. Kalau saudara Zulkifli Abbas menanyakan apakah Alkitab itu firman Tuhan, saya jawab iya. Kenapa itu iya? Karena apa yang dituliskan di dalam Alkitab adalah orang yang mendapat pewahyuan dari Allah. Jadi yang menulis Alkitab tidak sembarangan, tetapi orang yang menerima pewahyuan dari Allah. Tentu pertanyaannya, pewahyuan seperti apa? Jawabannya, orang mengenal Allah pasti tahu dong firman Allah. Orang mengenal Allah tahu wahyu Allah seperti apa. Ibarat saya Muhammad Kace, karena sering mendengar suara Zulkifli Abbas, tahu saya suara Zulkifli Abbas, dan saya bisa membedakan suara Pak Lopot dengan Zulkifli Abbas. Kenapa? Karena saya sering mendengar suara Zulkifli Abbas yang sering khotbah muter-muter, panjang lebar, tapi tidak ada ayat yang menguatkannya. Maka Muhammad Kece mengatakan bahwa penerangan Zulkifli Abbas bagus, muter-muter seperti gangsing. Cuma sayang tidak pernah menunjukkan ayatnya.
yang benar di Al-Quran. Sekarang bertanya, apakah Alkitab firman Allah? Ya, karena Allah yang berfirman. Yesus yang berfirman, karena jelas Yesus adalah wujud sang firman itu sendiri. Ketika kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan tahu itu firman Tuhan yang dikeluarkan oleh mulut Yesus itu sendiri. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada Zulkifli, Abbas dan teman-teman, kalau kita ingin mengetahui secara pasti dan asli, harus tahu sumbernya dulu. Saya contoh, ibarat suara ayam dengan suara kambing bisa dibedakan. Dengan apa membedakannya? Dari suaranya kita dapat bedakan karena tahu bentuknya. Kambing berbunyi mbe, ayam berbunyi. Nah, itulah ayam jantan. Kalau kita tahu yang memberi sumbernya siapa, tentu akan tahu juga firman-Nya. Sekarang bagaimana Zulkifli Abbas akan tahu itu firman Allah di Al-Quran, sedangkan Zulkifli Abbas sendiri belum mengenal Allah, di mana Allah dan bagaimana itu Allah. Jadi bagaimana bisa memisahkan di Al-Quran mana firman Allah dan mana yang bukan? Untuk bisa membedakan firman Allah dan bukan, tentu yang pertama kita harus mengenal Allah. Di mana dalilnya? Awaludin bima'rifatullah. Sebelum orang bisa di dalam beragama itu, yang pertama harus mengenal Allah dulu. Kalau kita tidak mengenal Allah kemudian beragama, akan bangga merasa agamanya Allah. Sehingga banyak orang yang membela agama Allah, padahal Allah tidak pernah beragama. Itulah tandanya orang mengenal Allah dengan yang tidak. Orang yang tidak mengenal Allah, anggapannya Allah beragama. Nah, ini kekeliruan yang perlu Muhammad Kece luruskan kepada grup Zulkifli Abbas dan rekan-rekan, atau dengan Bamtri, ya. Segitu kira-kira tanggapan dan jawaban dari Muhammad Kece. 4 menit lebih Anda bercelote. Harusnya Anda itu menggunakan momentum ini untuk memberikan kisi-kisi pembuktian, ya, memberikan kurikulum pembuktian secara otentik, secara akurat, bahwa kitab Anda itu adalah firman Tuhan. Kalau hanya mengatakan, kenapa firman Tuhan? Karena difirmankan oleh Tuhan. Karena di situ dikatakan Tuhan berfirman. Ya, kalau begitu coba tunjukkan di dalam kitab Lukas, Markus, Yohanes, Matius, surah-surah Paulus, di mana diawali dengan perkataan berfirmanlah Tuhan. Kalau ada boleh deh kita murtad massal, boleh. Kalau ada loh, satu kalimat itu aja, berfirmanlah Tuhan. Kalau ada, coba tunjukkan gitu loh. Ini kesempatan Anda. Saya tidak peduli lagi Anda mau mengatakan apa tentang Al-Quran, tentang hadits. Oke, kita tinggalkan kitab itu. Kita ikuti irama Anda, bahwa kedua kitab itu bukan firman Tuhan. Sekarang kita menuju kepada kitabmu. Buktikan secara otentik, secara absolut, bahwa firman yang Allah terima dan yang Allah berikan kepada Yesus itu benar yang tertuang di dalam kitabmu. Buktikan, gitu. Bukti yang perlu. Kalau di dalam Al-Quran, meskipun Anda tidak mengimani, struktur pewahyuannya jelas. Rasulullah Muhammad SAW menerima dari malaikat Jibril atau Roh Kudus. Lalu kemudian
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat yang hidup sesama dengannya, saling kenal satu sama lain, makan bersama, tidur bersama, pengajian bersama. Nah, itu bisa dibuktikan secara sejarah. Nah, sekarang kitabmu duduk untuk mencapai kondisi yang sama seperti pewahyuan Al-Quran, apakah bisa? Nah, kalau bisa, silahkan. Kalau tidak bisa, bagaimana mungkin kemudian kita mau murtad? Sedangkan Al-Quran yang begitu otentik penyampaiannya, Anda akui itu salah. Anda akui itu bukan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau anggap apa kitab Anda? Kalau yang Al-Quran saja bukan kitab Allah, kitab Anda mau dianggap sebagai apa? Firman Allah juga, seperti apa Anda membuktikannya? Kalau Anda mengatakan, kita buktikan. Karena kenapa? Karena itu adalah firman Allah. Mana buktinya? Ya karena Allah yang berfirman. Bagaimana, seperti apa kita akan membuktikannya? Yaitu karena Allah berfirman. Nah, sekarang mungkin ada cara lain yang bisa kamu gunakan untuk menerangkan kepada kita yang ada di grup ini, supaya kita bisa murtad gitu loh. Saya tidak usah muluk-muluk mengambil satu kitab. Semua kitab pun, maksudnya semua yang ditulis oleh pengarang kitab kanonik, nggak usah, satu aja. Kita mulai dari Lukas. Jangan yang parah-parah amat. Lukas aja dulu. Buktikan ketika Lukas menulis bahwa tulisannya itu betul-betul sebagai firman Tuhan sesuai dengan pengakuannya. Ya. Karena kenapa? Di dalam kitab Lukas, pengarangnya itu menuliskan bahwa karangan itu diberikan khusus kepada Theophilus. Nah, di situ Theophilus dikatakan mulia. Sementara Yesus seumur-umur, saya tidak pernah melihat ada tulisan dari pengarang kitab kanonik yang mengatakan Yesus yang mulia. Yang ada Yesus terkutuk, orang gondrong terkutuk, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Theophilus ini dituliskan oleh Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak orang yang berusaha. Artinya, mereka tidak menerima wahyu. Tetapi berusaha menyusun itu adalah merupakan pekerjaan yang asalnya dari diri sendiri. Usaha sendiri, bukan berdasarkan atas pewahyuan. Lalu di ayat 2-nya dikatakan, seperti yang telah disampaikan kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman, kata Lukas. Karena itu, setelah aku menyelidiki, berarti Lukas ini tidak menuliskan berdasarkan atas pewahyuan. Menulisnya berdasarkan atas penyelidikan. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa-peristiwa itu seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untuk Theophilus. Sekarang coba Anda buktikan kepada saya bahwa Lukas ini menuliskan firman Tuhan. Apa yang bisa menjadi dasar pijakan Anda mengatakan tulisan Lukas adalah firman Tuhan? Silakan. Assalamualaikum hamba Allah. Ini Muhammad Kece berpesan kepada Anda, apakah benar ayat ini tidak ada di Al-Quran? Apakah yang disampaikan oleh Muhammad Kece ini tidak tertulis di Al-Quran? Dengarkan hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un
sebelum sholat teriak-teriak dulu pakai adzan, itu riak namanya sholat itu, ingin didengar orang, ingin dilihat orang bahwa dirinya mau sholat. Wa yamna'unal ma'un, dan tidak pernah tolong menolong. Di mana Muhammad Kacek nyimpangnya? Apakah itu tidak ada di Al-Quran? Apakah ayat itu dipelintirkan oleh Muhammad Kacek? Muhammad Kacek hanya membacakan saja. Yang menerjemahkan sudah para ulama dari dulu. Itu kitab yang dibacakan oleh Muhammad Kacek itu kitab Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di negara Arab sendiri. Muhammad Kacek hanya membacakan, bukan mentafsir, bukan mempelintir. Jadi jangan fitnah hamba Allah. Anda mengatakan Muhammad Kacek mempelintir ayat Al-Quran. Di mananya dipelintirnya? Karena dibacakan bahwa orang salat akan celaka begitu, itu yang dianggap mempelintir. A'udzubillahi min dzalik. Kebenaran selalu dibungkam. Inilah akibat turun-temurun ribuan tahun orang tidak mengerti ayat-ayat Arab. Baca saja dapat ganjaran, dininak bubukan, sehingga orang itu diancam oleh neraka bahwa orang sholat akan celaka, tidak mengerti. Kasihan Muhammad Kacek menyampaikan kebenaran ini karena kasihan. Jelas banyak orang terancam masuk neraka kecuali orang-orang yang murtad, yang meninggalkan orang yang akan masuk neraka itu yang akan diselamatkan. Orang yang sudah pasti diselamatkan adalah orang yang mengikuti Yesus, menjadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang nyata. Di mana hamba Allah Muhammad Kacek mempelintir ayatnya? Tolong jelaskan dari kata mana? Ya, jangan Anda sembarang tuduh Muhammad Kacek memplesetkan Al-Quran atau menafsirkan sendiri. Muhammad Kacek tidak menafsirkan, hanya memberitahukan terjemahan Al-Quran seperti itu adanya. Jelas Muhammad Kacek murtad bukan karena materi, Muhammad Kacek murtad bukan karena apa-apa, bukan karena sarimi, tapi Muhammad Kacek murtad karena takut masuk neraka. Muhammad Kacek murtad karena tahu bahwa orang Islam ini sudah disiapkan untuk menjadi umpan neraka. Betul? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang berwujud manusia. Para sahabat sekalian, ini VN bukan diperuntukkan untuk saya ya, tetapi saya akan meluruskan dan menerangkan kepada kita semua bahwa Cornelius ini bukan murtadin. Kalaupun dia berasal dari Islam, dia kalangan bawah. Maksudnya kalangan orang-orang yang buta tentang Al-Quran. KTP Islam, tapi dia tidak memiliki ilmu. Kita paham dan kita tahu, umat Islam sejak lahir itu sudah dikader, sudah ditanamkan, sudah dipahamkan, intinya mereka sudah telan mentah-mentah kaidah-kaidah cara membaca Quran. Minimal umur 5 tahun, maksimal 10 tahun. Umat Islam tentu pasti membaca Quran. Coba kita dengarkan bagaimana dia melantunkan huruf yang ada di dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Jadi huruf sa yang adalah fathah, di situ dia gunakan tasdid. Nah, Islam mana yang membaca Quran seperti itu? Ya, Islam mana yang paham Islam membaca Quran seperti itu? Coba, dia lebih parah daripada Saifullah Abraham.
Fawailul lil musallin. Itu bacaan dari mana? Dia dapat guru dari mana ngaji seperti itu? Yang bertasdid adalah sok. Padahal kaidah membacanya yang bertasdid itu adalah lam. Fawailul lil musallin. Musallin. Dia musallin. Ayo. Islam mana yang membenarkan cara membaca seperti ini? Guru mana yang mengajarkan cara membaca seperti ini? Itu bukti. Jadi kalau saya mengatakan Cornelius itu bukan murtadin, itu tidak salah. Dia adalah orang yang sudah kafir sejak dulu. Fawailul lil musallin. Musallin. Itu bacaan dari mana coba? Ini orang yang paham Quran, ya. Kalau cara membacanya saja tidak seperti sesuai kaidah, paham Quran seperti apa dia? Kemudian ada huruf nun mati bertemu dengan huruf izhar di ayat kelima, itu tidak dibaca seperti izhar yang seharusnya. Alladzina hum, huruf ain dibaca alif, huruf hamzah dibaca ain. Coba lihat di ayat ke-6-nya dia katakan begini, alladzina hum yura'un. Jadi huruf hamzah itu dibaca ain. Apakah kita masih mau dibodoh-bodohi bahwa orang yang bernama Cornelius itu adalah murtadin? Tidak. Tidak. Itu baru segi kaidah membaca, makhraj huruf. Membedakan antara dhamma, antara fathah. Dia tidak bisa. Karena kenapa? Membacanya menggunakan huruf Latin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun. Alladzina hum yura'un. Tapi tadi si Cornelius membacanya yura'un. Artinya dia menggunakan bahasa Latin. Di huruf Latinnya di situ ada tanda setelah huruf ra, ya. Di situ ada empat harakat, ya. Setelah huruf 4 harakat ini, tanda huruf ra yang fathah 4 harakat ini, di situ ada garis mendatar. Dikiranya itu ain cara membacanya. Padahal itu adalah huruf hamzah. Nah, itulah bukti. Itu dari segi makhraj. Belum masuk kepada pemahaman dalil. Di sini dikatakan bahwa di ayat keempat, ya, fawailul lil musallin. Artinya celakalah orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa dikatakan celaka? Ya, kenapa dikatakan celaka? Karena perintah sholat itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Itu tuntunan Allah dalam Al-Quran, wajib hukumnya. Umat Islam itu baik yang perempuan maupun yang laki-laki, wajib hukumnya sholat. Tidak ada ditawar-tawar tentang perintah sholat itu, ya. Lalu kemudian ketika di dalam surah Al-Ma'un ini dikatakan celakalah orang yang sholat, yang dimaksud celaka itu adalah orang-orang yang lalai mendirikan sholatnya. Maksudnya sholat asar tidak, maghrib sholat, isya tidak, subuh tidak, itu yang dimaksud lalai. Lalu kemudian di samping itu alladzina hum yura'un, mereka berbuat riya, ya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Tetapi dibalik sama beliau, dikiranya, ya, berbuat riya itu seperti apa yang tertuang di dalam pikirannya dia. Padahal para sahabat sekalian, kalau kita melihat, ya, di dalam kitab yang mereka rampok dari Bani Israel, di dalam Yesaya 42 ayat 10 sampai ayat 12, di situ dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami oleh Kedar. Ini nubuatan tentang azan yang tadi diplesetkan oleh Cornelius. Ya, coba tanya, siapa yang menggenapi nubuatan ini? Baiklah gurun padan gurun, baik kota-kota maupun desa-desa, diperintahkan menyaringkan suaranya.
dalam nyanyian baru bagi Allah, bagi Tuhan. Lalu kemudian dikatakan di Yesaya 60 ayat 5 sampai ayat 14, intinya di situ adalah kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Segala kambing domba, kedar, nebayot untuk ibadahmu. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan. Ini nubuatan untuk Mekah. Ini nubuatan untuk umat Islam. Dan tidak digenapi oleh agama manapun. Karena hanya Islam yang menggenapi nubuatan ini. Nah, lagi-lagi dikatakan oleh Cornelius itu adalah riya karena azan teriak sebelum sholat. Nah, itu diplesetkan. Bukti bahwa Cornelius itu bukanlah tadinya seorang muslim. Tetapi memang dia adalah seorang kafir yang menurut informasi yang saya dengarkan, dia pernah menjadi kuli bangunan di daerah Arab. Ya, mungkin karena dia sakit hati, karena sering diintimidasi di sana, sering disiksa, karena perbuatan yang tidak benar, sehingga dia dendam. Pulang ke Indonesia, ya dia mencoba untuk menghubungi misionaris, kemudian kerjasama dibayar, muncullah dia sebagai pengkritik Al-Quran yang buta Quran. Kenapa saya katakan buta Quran? Kita sudah buktikan bacaannya tadi. Seperti itu para sahabat sekalian. Jadi jangan tertipu oleh tipuan daripada iblis yang berwujud manusia ini. Ini adalah cara yang sangat mudah ya untuk dipatahkan, cara dia untuk menyesatkan. Saya kira begitu para sahabat. Ya, saya yakin juga para sahabat juga tahu. Tapi kebetulan saya diamanahkan untuk menghadapi si Cornelius ini, ya saya tanggapi. Kaidah bacanya aja sudah sesat, apalagi memahami isi dalamnya. Seperti itu. Pak Ryan, kalau Anda mengatakan begitu, gak adil dong. Si Bang Jul ngomong sendiri, membenarkan sendiri, kenapa saya tidak boleh? Hak kebebasan, kemerdekaan dilindungi undang-undang. Sebagaimana dikatakan amanat pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan oleh undang-undang. Saya tidak melanggar hukum, Pak Ryan. Saya ini menyampaikan kebenaran yang tertulis di dalam Al-Quran. Pak Ryan mau selamat kagak? Dan saya juga mengarahkan kepada kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Taurat dan Injil. Pak Ryan, karena Al-Quran mengatakan yang kitab yang dibenarkan oleh Allah itu Taurat dan Injil. Mana ayatnya? Kita lihat surat Ali Imran ayat yang ketiga, yang berbunyi begini: Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Ini dia ayatnya. Nazala, telah diturunkan kepadamu apa? Alkitab. Bagaimana? Alkitab itu yang dibenarkan oleh Allah dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran berkata Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil, bukan menurunkan hadis dan fikih. Pak Ryan, saya ini kasihan sama Pak Ryan. Jangan mengikuti hadis dan fikih karangan manusia. Itu Pak Ryan. Jadi salah alamat kalau Pak Ryan ingin selamat masuk surga yang diikuti hadis dan fikih. Hadis dan fikih itu hanya menegakkan aturan-aturan agama Islam, bukan menuntun kepada Allah, Pak Ryan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ryan. Cornelius, Nazzala bukan Najjala. Dan Nazzala itu bukan artinya telah diturunkan kepadamu. Bukan. Yang dikatakan telah diturunkan kepadamu itu adalah Nazzala alaika. Jadi semakin kamu membaca Al-Quran, semakin nampak pula penyesatan kamu.
Bacaan kamu tidak ada yang benar. Tetapi pemahamanmu, pengajaranmu terhadap Quran seakan-akan kamu itu sudah bisa baca Quran. Rupa-rupanya kamu belum bisa baca. Yang benar itu bacaannya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Jadi kamu harus bisa mendudukkan di mana tasdidnya, di mana matnya harus panjang, di mana harus 4 harakat, di mana 2 harakat, di mana di situ ditulis idgham, di mana ikhfa, di mana kaidah membacanya izhar dan seterusnya. Kamu harus paham itu. Baru kemudian kamu bisa berbicara mengenai Quran, keburukan-keburukan yang ada di dalamnya yang menurut kamu ada gitu loh. Jadi bagaimana mungkin kamu ingin mempretelin Quran sementara membacanya aja tidak bisa. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Itu baru dikatakan kaidah benar. Itu pun masih ada belum sempurna makhraj hurufnya. Apalagi kamu nazzala alaikal kitabah bihaqi musaddiqan. Itu di mana kau dapat ilmu seperti itu? Jadi dikatakan di ayat ini, ya Cornelius, nazzala alaika, diturunkan, diwahyukan, disampaikan kitab Al-Quran. Ka itu merujuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil haqq, dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayh, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sebelum Quran. Wa anzalat Taurat, ya, dan mewahyukan Taurah, wal Injil, dan Injil. Jadi Al-Quran itu diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, Al-Quran diwahyukan untukmu untuk menerangkan, ya, bahwa dulu pernah ada kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah sesuai dengan zamannya. Lalu kemudian ayat ini mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurah dan juga Injil. Nah sekarang, apakah perjanjian lama itu adalah Taurah? Apakah tulisan Lukas itu adalah Injil? Tidak. Di dalam surah Al-Baqarah pun dijelaskan, dan juga surah Al-Ma'idah pun dijelaskan, bahwa Taurah dan Injil sudah dirubah-rubah. Berarti Al-Quran datang membenarkan adanya kitab suci yang sudah dirubah-rubah. Fakta di lapangan hari ini, kamu ke gereja cuman tenteng kitab apa? Bukan Torah yang kamu tenteng, bukan Injil yang kamu tenteng, tapi tulisan orang-orang yang dijadikan agen Romawi yang kemudian sampulnya ditulisi Injil di Indonesia. Kalau di luar sana namanya gospel, namanya Bible, namanya Biblos. Di Indonesia ini aja lah baru kemudian ambil kata Injil dari Al-Quran yang harusnya Evangelion atau Biblos dalam bahasa Yunani. Nah inilah celakanya kamu. Kamu boleh tampil gagah-gagahan menggunakan echo, suaramu seperti CMZ, tapi isinya dulu dong. Lalu kemudian sasaran dakwamu itu dulu dong. Kamu harus tahu sasaran dakwamu itu kami-kami ini yang paham Quran. Artinya kamu itu laksana anak TK, baca buku kedokteran, baru juga lihat sampulnya, buka praktek.
itulah kamu. Yang ada kamu ditertawakan. Najjalah, dari mana kaidahnya? Huruf Z yang harusnya itu adalah za, kau baca ja, jadi huruf jim. Nenekmu yang mana yang ngajarin kamu? Saya prediksi usiamu itu sekarang adalah kisaran 55 tahun sampai 60. Artinya kamu itu adalah stok lama. Nah, karena kamu stok lama berarti dulu pernah ketemu dengan orang-orang yang lebih paham daripada Quran. Masa kalau kamu itu Islam dari kecil diajarkan, apalagi Anda ngakunya orang Sunda. Mana ada orang Sunda di 50 tahun yang lalu tidak pasuh membaca Quran? Mana ada? Jala ikan. Ya. Jadi sangat kasihan kamu itu. Semakin kamu mencoba untuk mencari celah dari Quran, justru kamu akan makin kelihatan celahmu. Untuk itulah kemudian fokus kepada pertanyaan saya. Kamu gak usah nanggapi yang lain dulu. Kita ini sementara berproses menuju murtad menurut keinginanmu. Nah sekarang, gimana ceritanya kita meninggalkan Al-Quran dan Hadits, sementara kitab yang kamu akan sajikan kepada kita itu lebih berharga majalah bobo daripada isinya. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa memurtadkan kita? Kitab kami itu kami imani sebagai kalamullah, tidak ada cacat di dalamnya. Kamu membacanya aja setengah mati. Ya. Di dalam Yesaya 12 ayat 29, ketika kitab itu diberikan kepada orang yang mampu membaca, dia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Siapa lagi kalau bukan Quran? Dan ketika diberikan kepada orang yang tidak mampu membaca, maka dia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Siapa lagi kalau bukan Quran? Sedangkan kamu yang bisa membaca pun kamu tidak bisa membacanya. Yang harusnya nazzalah kamu baca najjalah. Yang harusnya bil haqqa kamu bacanya bihaqqa. Jadi orang yang mampu membaca pun tidak akan mampu membacanya. Itulah Al-Quran. Nah sekarang kembali kepada kitabmu. Kitab Lukas itu bagaimana Anda bisa membuktikan kalau itu adalah firman Tuhan? Jawab. Begini Bang Jul, mengenai firman Tuhan, kita akan tahu bahwa itu firman Tuhan kalau kita sudah mengetahui dialah Tuhan yang berbicara. Saya percaya Injil Yohanes 14 ayat 6 itulah firman Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu yang berbicaranya Tuhan. Siapa itu Tuhan? Yesus Kristus adalah Tuhan. Apa bunyinya yang ada di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6? Kata Yesus kepada orang lain, kepada pengikutnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada 3 misi yang dibawakan oleh Yesus. Yang pertama adalah jalan. Yang kedua, benar. Yang ketiga, hidup. Di ayat 6 ini menjelaskan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang mengikuti Yesus berarti menemukan jalan yang benar dan dia akan hidup kekal. Inilah jawaban dari pertanyaan Al-Quran surat 6, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa jawab Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang tidak akan masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Karena hanya satu jalan menuju surga, yaitu Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan. Karena saya tahu yang berbicara adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa saya katakan Yesus Tuhan? Karena Yesus adalah hidup kekal. Karena Yesus adalah kasih yang mengasihi. Yesus hidup, Yesus akan turun lagi. Dikatakan oleh hadis bahwa nanti di hari kiamat yang akan turun adalah Isa Al-Masih Ibnu Maryam akan menjadi hakim yang adil. Bukan Muhammad bin Abdullah yang akan turun,
tetapi Isa Al-Masih ini menurut Quran. Menurut Alkitab Yohanes 14 ayat 3, di sini juga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi pengikut Yesus punya harapan mati masuk surga bersama Yesus Kristus. Apakah Zulkifli mau diselamatkan? Silahkan bertobat, terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Jangan menghujat Yesus. Kalau Zulkifli begitu pede, begitu yakin dengan hadis yang disampaikan oleh para ustadz, itu silahkan, saya tidak akan melarang. Muhammad Kece hanya menunjukkan bahwa hadis dan fikih itu adalah karangan manusia. Wahai saudara-saudara, dimanapun Anda berada, bahwa kitab fikih hadis itu karangan manusia, bukan firman Allah. Jadi dibukanya oleh Muhammad Kece hadis dan fikih dengan harapan ada orang yang terbuka hatinya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana dikatakan Yohanes 14 ayat yang ke-6, ada kepastian, ada harapan. Daripada mengikuti Muhammad bin Abdullah hanya jawaban wallahu alam bisawab, tidak tahu nasibku, a'udzubillahi min dzalik. Kasihan mengikuti hadis dan fikih, yang menulis hadis dan fikih pun belum tentu masuk surga. Jadi jangan berharap ingin keselamatan di dalam Islam, karena Islam tidak bisa menyelamatkan. Jelas Bang Zulkifli ini hanya mengingatkan saja, jelas ayatnya, jelas dalilnya. Tidak ada keselamatan di dalam Islam. Ya, di dunia mungkin ada keselamatan karena mayoritas bisa siling topang, siling bantu, siling sembunyikan. Banyak teroris juga sembunyi di dalam Islam, mereka pada selamat, ya. Banyak yang jadi bertobat, contohnya murtad-murtad dari NII dan lain sebagainya, seperti contoh ada Fatimah Sa'diyah, itu dari NII, Ibu Linsi dari NII, tadinya yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia, bertobat dia bercerita. Tidak ada keselamatan di dalam Islam, makanya banyak yang pindah ke Kristen, banyak yang mengikuti Yesus, karena di dalam Yesuslah ada keselamatan. Ini yang perlu disampaikan kepada Pak Zulkifli. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan Pak Zulkifli. Selamat malam, karena saya ada kegiatan lain. Terima kasih, perlu saya istirahat, makan, tidur dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah Yesus Kristus hadir malam ini pada saudara. Haleluya, amin. Oke, kamu tahu Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Oke. Sekarang ini sedang kita menguji kebenaran daripada pernyataanmu dan juga keotentikan kitabmu sebagai firman Tuhan. Jadi jawab yang singkat saja. Ya. Saya maklum ya. Saya sudah mendengarkan cara kamu membaca Quran. Dan itu saya mengambil kesimpulan saudara masih butuh 30 tahun untuk belajar makhraj. Oke, saya maklumi itu. Saya maafkan itu oleh karena beban moral di mana tugasmu adalah untuk memurtadkan dengan bayaran yang mungkin sedikit mahal, ya kan? Apalagi dalam kondisi sekarang susah hidup. Maka salah satunya cara setelah kamu bisa membaca Latin, ya, sudah sering mendengarkan majikanmu baca Quran, itu kamu jadikan bekal untuk bermimpi untuk memurtadkan. Alhamdulillah, saya justru tidak perlu mengkaji kitabmu dengan menggunakan teori-teori siasat, ya. Tetapi alhamdulillah sudah puluhan orang yang bersyahadat di tangan saya. Yaitu yang saya patut syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang kamu habiskan waktumu, lisanmu membeberkan aibmu sendiri, tapi tidak ada satupun orang yang bisa kau murtadkan. Kenapa? Pijakanmu salah.
Kamu laksana anak TK, yang saya katakan ya, kamu itu anak TK, baca sampul buku kedokteran. Lalu kemudian kamu buka praktek. Yang ada kamu ditertawakan. Yang ada kamu hanya membuka aibmu sendiri gitu. Sekarang kamu mengatakan Yohanes 12 ayat 6. Padahal di situ tidak dikatakan Yesus berfirman. Lalu kemudian saya mencoba mengambil Lukas. Di awal diskusi kita, saya mengangkat Lukas 1 dan seterusnya. Di situ jelas penulis Lukas mengatakan, aku melakukan penyelidikan, lalu kemudian aku mengambil keputusan untuk membukukan apa yang ingin aku tuliskan untuk saudara Tepolius yang mulia, bukan untuk Kristen, untuk Tepolius yang mulia. Dan satu-satunya orang yang disebut mulia hanya Tepolius. Yesus tidak pernah disebut mulia di dalam tulisannya Lukas. Nah, sekarang saya ingin tahu, kita tinggalkan Quran, kita ikuti deh, biarlah kami itu menjadi bodoh juga lah sekalian, menjadi tolol kayak kamu, menjadi bahlul kayak kamu, meninggalkan kalamullah dan mencoba untuk nyebrang mengimani apa yang engkau imani. Sekarang, apa yang kamu jajakan ini, sebelum kita beli, kamu buktikan dulu bahwa itu adalah barang baru. Kamu mencela Quran, katanya itu adalah basi, tidak cocok lagi dipakai. Alasannya tidak ada Muhammad bin Abdullah di sana. Artinya Al-Quran itu bukan karangan Muhammad, karena tidak ada Muhammad bin Abdullah. Ya kan? Oke, kita sepakat untuk itu. Lalu kemudian hadits karangan para ulama, orang-orang yang terpelajar, orang yang paham tafsir, orang yang paham nahwu, orang yang tahu saraf. Kita tinggalkan itu juga, menuju kepada kitabmu yang dasar pijakannya tidak ada sama sekali dalam mengkajinya, kecuali percaya saja. Ya, kita pinjam bahasa Quran, imani saja. Soal selamat atau tidak itu soal belakangan. Yang penting imani saja dan kamu tinggalkan segala hukum-hukum yang tidak membuat kamu bebas menikmati dunia. Kita tinggalkan kaidah-kaidah yang ada. Kita masuk ke dalam ranah kitabmu. Di situ jelas dikatakan Tepolius yang mulia. Banyak orang yang berusaha menyusun. Menyusun artinya mereka sama seperti para sahabat yang duduk bersama untuk menyusun firman Allah yang ada di dalam pewahyuannya kepada Rasulullah Muhammad SAW yang disampaikan oleh Muhammad SAW kemudian kepada mereka. Nah, sekarang penyusun Quran ada orang yang duduk bersama, makan bersama, tidur bersama, bermain bersama, berjuang bersama, perang bersama dengan Rasulullah. Mereka lah yang menyusun Quran. Nah, sekarang kitabmu si Lukas kapan bertemunya dengan Yesus? Di mana Lukas bertemu dengan Yesus? Di mana Yesus mengatakan pernyataan-pernyataan seperti ini? Tepolius yang mulia. Banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Kalau ini firman Tuhan, berarti sumbernya adalah Yesus. Di mana Yesus mengatakan, Teopilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Dari semula adalah saksi dan pelayan firman. Kalau ini adalah firman yang diterima oleh Yesus, maka kalimat-kalimat ini yang pertama kali melontarkan dari mulutnya adalah Yesus. Nah, di mana Yesus mengatakan, Teofilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Kalau Al-Quran kan jelas. Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu dari Roh Kudus. Lalu kemudian dia lisankan kepada para sahabatnya. Contoh, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat ini dilisankan oleh Muhammad SAW di hadapan para sahabat, di hadapan penyusun Quran, di hadapan para penghafal Quran. Nah, sejatinya kalau dibilang kitabmu itu adalah firman Tuhan, harusnya lebih daripada proses kodifikasi Quran ini. Nah, sekarang kalau dia lebih, apa yang menjadi dasar pijakan kita mengatakan penulisan kitabmu itu lebih akurat daripada cara proses pelimpahan Quran dari Rasulullah ke para sahabatnya. Nah, sekarang dari Yesus ke Lukas. Coba kita telaah. Kapan Lukas bertemu Yesus? Kapan Yesus bertemu Lukas? Kapan
Kapan Yesus menyampaikan kalimat Theophilus yang mulia? Banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Karena kenapa? Firman Tuhan itu harus ada duta Tuhan yang menerima firman itu disampaikan kepada orang lain. Di dalam Islam, duta Tuhan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Sampai kepada sahabatnya pun mengatakan, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Sampai kepada tabi'ut tabi'in, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Sampai kepada tabi'in, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Sampai kepada penerbit-penerbit, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Sampai kepada zaman sekarang, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin" tidak pernah berubah. Dari sejak lisannya Muhammad melantunkan pertama kali sampai di tahun 2020 tetap sama. Nah sekarang, kalau Lukas ini adalah kalamullah, firman Allah, duta Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri menurut iman mitologi kamu, Tuhan itu sendiri yang datang ke muka bumi. Artinya, Sang Yesus itulah yang wajib hukumnya melantunkan kalimat Theophilus yang mulia. Banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Yesuslah yang wajib menyatakan kalimat itu. Karena dia adalah firman katamu. Karena dia adalah sang firman. Nah, faktanya, apakah benar Yesus melantunkan kalimat itu kemudian dituliskan oleh muridnya bernama Lukas? Kalau benar, berikan bukti. Kasih bukti yang otentik supaya kebenaran absolut itu nyata di dalam kitabmu. Kita tinggalkan Quran. Tapi kalau Anda tidak mampu, berarti apa yang saya katakan bahwa kitabmu itu tidak lebih berharga daripada buku Prambon, ya, tidak lebih berharga daripada buku menu makanan, maka kitabmu itu lebih layak dibuang di tempat sampah. Kalau tidak bisa, lebih hebat daripada proses pewahyuan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau dia lebih hebat, tunjukkan. Jangan terlalu hebat, setara aja dengan Quran. Di mana Yesus menuangkan kalimat-kalimat yang ada dalam Lukas itu, kemudian ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Silakan, Anda buktikan. Kami ini berproses ingin menjadi murtad ketika mampu Anda mendudukkan kitab Anda jauh lebih mulia daripada Quran. Tapi kalau dia setara dengan buku Bobo, majalah Bobo, buat apa? Lawang kamu aja baca Al-Quran gak bisa kok. Kamu baca Al-Ma'un, kamu kayak suaranya dibuat secantik mungkin. Tapi kalamullah itu tidak bisa dibohongi. Kami yang paham Quran, tidur, bangun dengan kalamullah, tidak bisa kamu tipu. Apalagi kamu berani membaca Quran dengan menggunakan huruf Latin. Ya, jadi percuma kawan. Percuma. Kamu ngajarkan Quran, tapi kamu nggak bisa baca Quran. Apa yang bisa kami terima? Sekarang kamu ingin mendoktrin. Kitabmu itu adalah kalamullah. Tapi Lukas tidak pernah bertemu Yesus. Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas. Lukas tidak pernah menerima catatan dari Yesus. Yesus pun tidak pernah berkata memerintahkan untuk Lukas menulis. Lantas dari mana? Sisi mana yang kami bisa jadikan acuan untuk murtad? Sedangkan kitabmu tidak lebih mulia daripada buku Prambon. Ayo. Nah, kalau Anda mengatakan selamatkan dirimu, tinggalkan Islam, kita mau kemana? Ayo, kita mau kemana? Kitab mana yang mau kita imani? Kitabmu. Na'udzubillahi min zalik. Tapi kalau kamu punya metode lain, ada siasat baru, silakan kamu tunjukkan. Jangan bahas Quran. Bahas kitabmu. Buktikan bahwa kitabmu lebih mulia daripada Quran. Silakan. Zulkifli, sekali lagi saya katakan, bagi Muhammad kece orang Indonesia tidak perlu fasih seperti orang Arab dalam membaca huruf Al-Quran. Mahorijul huruf bagi Muhammad kece tidak penting karena tidak merubah arti, tidak merubah persamaannya, persamaan kata. Nazala dengan nazala sama diturunkan artinya. Terus maknanya kalau tidak pas mahorijil hurufnya jadi apa coba? Kalau memang saya bacanya salah terus jadi apa? Disinilah
itu huruf-hurufnya, bukan artinya, bukan maknanya, dan bukan tujuan ayat itu. Coba nyadarlah Bang Zulkifli Abbas. Diutak-atik hurufnya pun tidak merubah arti, tetap itu. Kitab yang dibenarkan oleh Allah itu Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih. Justru kalau Anda mau merujuk kepada hadis dan fikih, Anda sudah menyimpang dari Al-Quran. Itu saja. Karena ayat itu menyatakan Allah telah membenarkan Taurat dan Injil. Ya, Anda jangan utak-utik hurufnya, membodohi orang. Para pendeta dibodohin Anda seperti itu. Anda memang seperti orang pintar karena Anda pandai mengukir kata, pandai memutar balik firman. Tetapi sekarang zamannya keterbukaan dengan adanya internet, sudah tidak lagi bisa dibohongin dan sudah tidak bisa dibendung lagi. Sekarang umat Islam antri dibaptis, ingin diselamatkan di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak ada kejelasan. Sorga wallahu alam, neraka wallahu alam. Jangankan umatnya, nabinya sendiri berkata di dalam surat Al-Ahqaf ayat 9, aku bukanlah rasul-rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku juga terhadap kamu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanya memberikan peringatan yang menjelaskan. Itulah perkataan Nabi Muhammad ketika khotbah di Mekah. Aku tidak tahu surga atau neraka, wallahu a'lam. Aku tidak tahu. Masihkah ada umat yang mau percaya dengan kata-kata bohong itu? Nabi sendiri masih didoakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabinya minta didoakan, umatnya minta petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal. Sama artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tidak berubah sekalipun mahorijul hurufnya tidak pas seperti orang Arab, tetap itu artinya tidak merubah arti. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Berarti orang yang membaca itu dalam kesesatan, tidak tahu jalan. Jelas Bang Jul? Orang menanyakan jalan yang lurus, jelas tidak tahu jalan. Orang yang minta didoakan, jelas butuh doa, belum tentu selamat. Wallahu a'lam bishawab. Jelaskan, nabinya tidak tahu jalan, umatnya minta petunjuk jalan. Tidak mungkin dengan adanya perkataan Muhammad kece ini masih ada yang mau mu'alaf. Tidak mungkin, kecuali diiming-iming dengan perempuan. Ayo, dengan perempuan cantik diperalat, nih kawin nih cantik, asal kamu jadi mu'alaf ya, nanti kamu dapat istri 45, nanti di sorga dapat Eda, nanti di sana dapat bidadari 72. Tergiur dengan hadis perkataan itu. Itulah penyebabnya orang jadi mu'alaf, karena butuh kawin. Kalau tadinya mengaku pendeta seperti Yahya Waloni, karena butuh ceramah, butuh ampau, butuh objekan di mana-mana, ingin diundang. Kristen dijelek-jelekan, Bible dibilang palsu. Ketika Muhammad kece menanyakan mana aslinya Bible, ungu nggak bisa jawab. Itulah pembohong, itulah pendusta. Ketika Muhammad kece, di mana ayatnya Bang Jul Muhammad bin Abdullah? Emang tidak ada di Al-Quran, tapi itu tidak penting. Waduh, Nabi besar yang mulia sampai dikatakan tidak penting binnya, tidak penting diperlengkapi.
Lalu Muhammad kece mau percaya Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul itu dari mana? Di Al-Quran tidak tertulis. Terus anak cucu saya mau percaya dia utusan Allah itu dari mana kalau di Al-Quran tidak tertulis? Jelas Bang Zulkifli. Maaf, ini perlu tegas karena yang salah tidak boleh dibenarkan, yang benar tidak boleh disalahkan. Yang benar itu Alkitab, bukan hadis dan fikih. Jelas yang benar itu Alkitab, sempurna Alkitab itu. Kenapa saya katakan sempurna? Jelas perikopnya, jelas judulnya. Kalau berbicara itu jelas siapa yang berbicara, Tuhan atau malaikat, jelas di situ. Kalau di Al-Quran yang ada, surat 2 Al-Baqarah sapi betina, surat 3 Al-Imran keluarga Ali Imran, surat 4 An-Nisa tentang perempuan, surat 5 Al-Maidah tentang hidangan. Jadi di Al-Quran tidak ada wahyu, yang ada kebun binatang, sapi, laba-laba, manusia, apalagi hidangan. Itu yang jelas di Al-Quran. Tidak ada kitab wahyu di Al-Quran. Begitu Bang Jul, Anda berhenti putar-putar firman ya, berhenti putar-putar firman sebelum ajal datang. Hidup adalah kesempatan. Mari kesempatan selama hidup berbuat baik. Jelas Bang Jul, cukup lama nih 8 menit saya menyampaikan ini. Kalau masih belum mengerti juga, keterlaluan. Berarti hatinya sudah membatu bagaikan batu hitam Hajar Aswad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jul, sampai di sini dulu ya malam ini dengan Bang Jul. Silakan dilanjut dengan yang lain. Jadi gini, Cornelius, kamu mengatakan bahwa dengan berubahnya satu huruf itu tidak merubah arti menurut kamu. Justru semakin kamu mengatakan itu, justru kelihatan. Orang Islam akan semakin nyata melihat kamu itu adalah orang yang kufur dari sejak lahir. 2 poin yang ingin saya sampaikan samamu. Kajianmu tentang Quran saya tidak perlu tanggapin. Percuma. Kenapa? Karena saya sudah tahu kamu buta Quran. Kamu mengatakan salah huruf itu tidak penting karena tidak merubah arti. Kamu keliru. Kalbu dengan kalbu itu berbeda. Kalau orang mengatakan kalbu itu hati, kalau kalbu itu anjing. Ya, ini orang Islam harus tahu ini. Bahwa salah huruf itu merubah makna, merubah arti, merubah firman Tuhan. Kalbu, bahasa sehari-hari, itu artinya anjing dalam bahasa Arab. Kalbu, artinya hati, jiwa. Nah, jadi kalau kau mengatakan ini kalbi, saya adalah hatiku, dengan kau mengatakan ini kalbi, sesungguhnya aku ini adalah anjing. Itu sama nggak menurut kamu itu? Aku adalah hatiku dengan aku ini adalah anjing. Aku inilah anjing. Sama nggak? Nggak sama kan? Nah, kenapa saya katakan kamu itu pernah menjadi TKI? Karena ada kata-kata yang pernah kau lontarkan, kau mengatakan kepada saya ini adalah Qabi marrah. Padahal orang-orang yang memahami Quran itu tidak pernah menggunakan bahasa itu ketika dia murka atau ketika dia marah atau ketika dia mencelah.
Tidak, karena itu di luar daripada tradisi daripada penganut Quran. Orang-orang yang merupakan insan Quran itu tidak pernah mengatakan kata itu di belahan tanah Arab manapun dia hidup, kecuali kalangan bawah. Apa itu? Pekerja-pekerja kasar, buruh, tukang bakso di sana. Ya, itu baru bisa menggunakan kata-kata serendah itu. Di orang Islam tidak menggunakan bahasa itu, membuktikan bahwa Anda itu pernah jadi TKI, menjadi orang rendahan di negara Arab, sehingga kamu terpapar dengan dengan kata-kata seperti itu. Saya sangat kasihan samamu. Kemudian Anda mengatakan saya tidak perlu belajar. Oke, kamu tidak perlu belajar, tapi minimal jika kamu itu adalah muslim yang berasal dari lahir, kamu akan didoktrin untuk memahami Quran. Pertama harus tahu makhraj huruf. Tidak bisa tidak. Usia 3 tahun, kamu tidak akan mungkin menolak untuk diajarkan makhraj huruf dari kedua orang tuamu. Gak mungkin. Artinya kemampuanmu membaca dari sejak kamu lahir, dari sejak kamu kecil, itu sudah tertanam sampai sekarang. Sekarang baru kamu tahu Al-Quran itu ternyata salah. Tetapi kamu sudah terlanjur, sudah paham kaidah makhraj huruf. Tapi buktinya kagak. Tidak ditemukan itu ada padamu. Membuktikan bahwa kamu itu bukan muslim dari lahir. Semakin kamu memperlihatkan siapa sebenarnya kamu ini, sangat kasihan. Saya tidak perlu menanggapi ocehanmu terhadap Quran. Karena kenapa? Saya tidak menemukan dan tidak merasa pada diri kamu itu ada sedikit ilmu tentang Quran. Tidak ada. Membacanya aja nggak bisa kok. Bagaimana mungkin kamu ingin mengkritisi Quran yang kamu tidak bisa membacanya pun tidak mampu? Mending kita fokus kepada kitabmu. Yang kamu ngajak nih ceritanya, kamu ngajak kita murtad. Untuk itu coba kamu terangkan. Kami ingin meninggalkan kalamullah menuju kalam apa? Kalam Lukas gitu. Hah? Emang Lukas itu sopo? Pernah ketemu Yesus kagak? Tulisannya apakah tulisan firman Tuhan? Bukan. Terbukti seperti penjabaran saya. Kalau Lukas itu kalamullah, maka yang pertama kali melantunkan bacaannya adalah Yesus. Yesus yang pertama kali yang akan melantunkan itu. Tapi kan faktanya kagak. Yesus tidak pernah membacakan kitabmu. Jangankan membaca, mengenal kitab Lukas aja kagak oleh Yesus. Jadi kayak mana? Mau mengimani, meninggalkan Quran, ya, mengimani kitabmu. Kayak mana? Coba. Kayak mana kita coba ingin memahami kitabmu itu? Sementara kitabmu itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak mengenal kitab Lukas, tidak mengenal kitab Markus, tidak mengenal kitab Yohanes, kitab Matius, apalagi surah-surah Paulus. Tidak mengenal, Yesus tidak mengenal. Jadi bagaimana mungkin kami meninggalkan kitabullah menuju kitabmu yang tidak pernah dibacakan oleh Yesus? Yesus tidak pernah menerangkan seperti ini. Entonos tevolus, foloi antrofoi propastisan, nasin taksaun mi aidisi, giata genotota, pau elefan kora anemistamas. Opos mas motaidunikan, opo kaininus, oi poi ois, opon itin, opotin arce, aigan marteris kai evergo laugo. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yesus menggunakan bahasa Aramaik, bahasa ibu. Ya, bahasa ibu. Dia teriak Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Itu lisannya Yesus. Memanggil Tuhan dengan sebutan Eli, Adonai, Elohim. Tidak menggunakan dengan bahasa Theos. Ya, itu yang perlu kamu paham. Yesus tidak pernah berseru, Aposmas metadotikan opo ekenos opolo. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Jadi bagaimana mungkin kami ingin meninggalkan Quran menuju kitab yang bukan firman Tuhan?
Kalau dia adalah firman Tuhan, berarti Yesus pernah berteriak entonos, Theophilus, poloi antropoi, propastisan, hai Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun dengan berusaha, ya, menyusun tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berarti Yesus yang membacakan ini. Kalau ini adalah kalamullah. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 17 ayat 8, Yesus mengaku, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya, kalau Lukas menulis firman Tuhan, maka Yesus sama halnya dia mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada Lukas. Apa firman itu? Theophilus yang mulia. Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita yang terjadi di antara kita. Nah, tapi kan tidak. Nggak mungkin Yesus itu mengajarkan kepada muridnya dengan bahasa penjajah. Entonos Theophilus, paloi antropoi, propastison, dan sistang soets, and anus dan seterusnya nos. Nggak mungkin, nggak mungkin. Yesus itu menggunakan bahasa Aramaik, bahasa Semitik, ya, bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Tapi kalau kamu punya siasat lama, punya siasat baru untuk menyesatkan, itu yang kamu tunjukkan. Jangan lagi kau bahas Quran. Kamu sudah ketahuan, kamu nggak bisa makhraj huruf. Bagaimana bisa kamu mengkritisi Quran? Udah selesai. Sekarang buktikan, supaya kita bisa murtad berjamaah ini. Buktikan bahwa kitabmu adalah kalamullah. Ayo. Dengan cara apa kau bisa membuktikannya? Silahkan. Jul, saya belajar Al-Quran perlu 30 tahun yang menurut benar, menurut Ustaz. Ogah banget. Ya, harus belajar 30 tahun belajar baca Quran. Apa gunanya? Gak penting. Muhammad Kece itu pentingnya artinya, maksud dan tujuannya. Kalau belajar membaca Al-Quran saja harus 30 tahun, Jul. Kapan mau ngertinya? Kapan mau melakukannya? Mikir dong, Jul. Kasihan banget nih anak siapa sih? Bocah bandel banget. Coba bayangkan teman-teman, saudara-saudaraku, kata Zulkifli mempelajari Al-Quran harus perlu 30 tahun. Muhammad Kece sudah sekian pintarnya baca ayat Al-Quran masih dianggap sepele. Karena Zulkifli ini tidak bisa membantah dalil Muhammad Kece, karena Muhammad Kece serba bisa, serba paham. Alkitab mengerti, Al-Quran mengerti, hadis juga mengerti. Jadi sudah terkepung nih, Zulkifli ini sudah sekak mati. Maka diutak-utiklah cara baca Quran harus sama dengan orang Arab ngomongnya. Waduh, Jul, kenapa kamu keblinger begini? Bukan itu maksudnya. Quran itu harus dibaca, kemudian diartikan, mengerti artinya, baru dilakukan. Inilah kesalahan umat Islam mempercayai Zulkifli sebagai penceramah hanya mengajarkan cara baca. Model membacanya harus sama seperti muridnya orang Arab. Gak mungkin, Bang Jul, kecuali orang yang bodoh seperti Bang Jul. Ya, mau belajar huruf Arab, bahasa Arab. Orang pintar, orang cerdas nggak perlu itu. Nggak perlu mahurijul huruf, Bang Jul, nggak perlu tajwid. Perlunya mengerti ayat-ayat Al-Quran. Setelah mengerti, perlu melakukannya. Itulah sebabnya kenapa umat Islam tersesat, karena disesatkan oleh Zulkifli Abbas dan rekan-rekan. Karena Zulkifli Abbas tidak mengajarkan mengerti ayat Al-Quran, tapi yang diajarkan oleh Zulkifli Abbas adalah panjang pendeknya baca Quran. Mahurujil hurufnya yang diajarkan oleh Zulkifli Abbas. Saudara, itu tidak penting. Yang saudara pentingkan adalah mengertinya ayat Al-Quran dengan tujuan supaya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Itu maksudnya. Zulkifli ini sengaja menutup-nutupi supaya orang tidak mengerti Al-Quran. Kenapa? Kalau semua orang mengerti Al-Quran, Zulkifli tidak laku lagi dipanggil sebagai ustadz.
Zulkifli tidak laku, tidak ada panggung untuk Pak Zulkifli. Maaf ini ya, para mu'alaf nggak bakal dapat lagi panggung. Maaf ini, kalau nanti kehilangan ampau, ya, karena salah sendiri melawan Muhammad Kece. Muhammad Kece yang paham, maka dibongkarlah itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau sanggahan-sanggahan Zulkifli Abbas. Saya hanya menjawab dan saya sedikit menerangkan, karena saya dulu backgroundnya Islam, jadi paham saya Al-Quran. Jadi jangan Muhammad Kece tidak tahu apa-apa, harus belajar 30 tahun. Gak penting bagi Muhammad Kece sama pengucapan Al-Quran seperti orang Arab, gak penting. Yang penting bagi Muhammad Kece mengerti ayat dan bisa melakukannya. Ayo saudara, mengerti. Kalau saudara mengerti, tidak dibohongin lagi oleh para mu'alaf kadrun itu, ya. Mereka itu para pembual, pembohong. Kenapa saya katakan pembohong? Orang jelas-jelas di dalam Al-Quran tidak ada Muhammad bin Abdullah. Mereka tawarkan, oh Rasulullah itu paling mulia, paling agung, Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau bagi yang berpikir, kenapa ya seorang nabi minta didoakan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bagi yang mengerti, loh kenapa seorang nabi katanya sudah dimaksum, sudah dijamin keselamatannya oleh Allah, kok masih didoakan? Untuk apa? Jawabnya pinter, oh supaya dapat luberannya. Gak mungkin orang banyak dosanya bisa kena luberan kebaikan. Logikanya saja gak mungkin, saudara. Orang kekurangan, bisanya orang minta doa itu orang butuh, orang kekurangan. Beda dengan Yesus. Siapa yang mengikuti Yesus didoakan oleh Yesus itu sendiri. Makanya Muhammad Kece setelah mengikuti Yesus tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena di dunia banyak orang kaya. Ketika sentuh hatinya oleh Tuhan Yesus, Muhammad Kece dikirim transfer rekeningnya. Penuh itu rekening, saudara. Dengan gerakan Tuhan, dengan teguran Tuhan, pasti orang yang tergerak mendengar suaranya Muhammad Kece sedang menyampaikan kebenaran, dia dengan air mata melinang dan mengalirkan rekeningnya juga ke Muhammad Kece untuk keperluannya. Itulah Tuhan Yesus, menggerakkan seseorang, tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bang Jul dijamah Tuhan Yesus. Malam ini didobrak hatinya, mata hatinya yang terselubung oleh kegelapan-kegelapan hadis fikih, ajaran-ajaran dari Arab yang menyelimutinya. Terbuka malam ini, mengerti bahwa firman Tuhan hanya ada di dalam Taurat dan Injil. Inilah Pak Zulkifli yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Zulkifli M. Abbas. Haleluya. Jadi kamu mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi faktanya, kamu mustahil bisa memahami Quran tanpa bisa membaca ejaan makhraj hurufnya. Kamu katakan bahwa untuk apa saya belajar membaca 30 tahun. Nah, disinilah buktinya kamu itu bukan muslim dari kecil, dari lahir. Karena ada SOP-nya untuk menjadi muslim itu ada SOP. Standar operasionalnya itu ada. Anda dilahirkan sebagai seorang muslim, wajib hukumnya Anda belajar makhraj huruf. Jadi suka tidak suka, ending daripada kehidupanmu kelak menjadi kufur, menjadi kafir, menjadi musyrik.
kamu sudah dibekali makhraj huruf itu, kamu bisa paham. Gitu loh. Soal kamu murtad nantinya, kamu sudah dicetak menjadi orang yang bisa makhraj huruf. Itu SOP di dalam ajaran agama Islam. Jadi kamu telat bangun berarti. Sangat disayangkan di dalam metode pembelajaran pemurtadan yang kamu pelajari di gereja, itu tidak memberikan teori dan pemahaman-pemahaman bahwa orang Islam itu dari sejak lahir hukumnya wajib belajar makhraj huruf. Sehingga kamu keteteran ketika kamu tampil ngaku murtadin, disuruh membaca Quran, kelihatan di situ. Oh, Cornelius itu pemakan babi dari sejak lahir. Dia minum susu dari puting ibunya yang mengandung lemak babi dari lahir. Jadi mau kayak manapun kamu mengelak, ketahuan kamu itu bukan muslim dari sejak lahir. Bukan murtadin kamu itu. Kenapa? SOP-nya jelas. Seorang muslim itu wajib hukumnya belajar makhraj huruf. Gak bisa tidak. Terlepas nanti dia murtad atau apapun itu pengaruh ekonomi, ya dia harus mahir. Apalagi di lintas debat seperti ini, tampil di depan orang-orang yang paham Quran, sejatinya kamu menunjukkan bahwa aku ini adalah muslim dulunya. Bukan sekarang baru Kristen tapi dulu muslim. Dengan cara kamu memperlihatkan bukti cara makhraj huruf kamu lantunkan dengan kaidah-kaidahnya. Tapi kan buktinya tidak. Fawailul lil musallin. Jadi kamu mempermalukan agamamu sendiri. Kamu mengecewakan jemaatmu sendiri. Karena dengan kamu membaca Quran, kamu tidak lulus sebagai orang yang dulu pernah menjadi Islam. Dan saya paham kenapa kamu ngaku murtad. Kenapa kamu ngaku dulunya Islam. Saya paham kenapa orang yang mengaku murtad kemudian tampil menghujat Islam itu mendapatkan dudukan istimewa di dalam ajaran agamamu yang sekarang, baik moral maupun material. Itu dengan kamu mengaku bisa Quran, tampil sebagai debater Kristen, membawa Al-Quran, kamu difasilitasi, jangan yang kayak kamu yang diam-diam aja dari lorong ke lorong bagi-bagi selebaran itu sudah bisa makan sampai 7 turunan itu. Apatah lagi yang berani tampil kayak kamu ini pede kali. Fawailul musallin allazina hum an salatin. Kamu akan mendapatkan fasilitas duniawi, tetapi Yesus mengatakan lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada Cornelius yang berlimpahkan harta karena dari hasil menipu dirinya sendiri, nipu orang Kristen. Kalau nipu Islam nggak mungkin. Islam paham kok. Setelah mendengarkan cara membaca Quran, Islam paham. Oh, ternyata kamu itu bukan muslim dari sejak lahir. Kalau muslim dari sejak lahir itu pasti makhraj hurufnya dia tahu. Tapi kamu itu adalah iblis yang diutus oleh Lucifer untuk menyesatkan manusia. Jadi kembali kepada pembahasan kita. Poin pertama kita sudah membuktikan kamu bukan murtadin. Nah sekarang kamu tampillah, buktikan kebenaran kitabmu itu. Apakah Yesus mengenal Lukas? Kalau ya, buktikan. Siapa saksi yang pernah melihat Lukas bertemu dengan Yesus? Atau siapa yang menjadi saksi bahwa Yesus pernah berkata, Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita. Tunjukkan. Belum lagi kalau kita membahas tentang Paulus. Oh, janganlah. Lukas aja dulu. Apalagi Paulus, kamu bisa kencing darah nanti kalau saya bahas surah-surah Paulus. Kita bahas Lukas aja dulu, yang pelan-pelan aja. Lukas menuliskan berdasarkan atas penyelidikan. Oke, diakui di ayat ketiga. Nah, kalau dia menulis berdasarkan hasil penyelidikan, berarti dia tidak pernah ketemu Yesus. Kalau dia menulis berdasarkan hasil penyelidikan, berarti dia tidak menerima wahyu. Sementara wahyu itu bisa dari penglihatan, bisa dari mimpi. Nah, dia menyusun berdasarkan penyelidikan. Ngerti nggak penyelidikan? Nah, untuk itulah saya katakan, kamu mau lari kemana?
Mau nipu Islam itu dengan cara apa? Semuanya tumpul. Nggak bisa kamu. Karena itulah kemudian saya katakan, kalau kamu ingin membodoh-bodohi dirimu sendiri, membodohi Kristen, silahkan. Tapi jangan pernah berharap umat Islam bisa kamu murtadkan dengan cara kamu seperti ini. Justru kamu merugikan donaturmu. Donaturmu itu rugi. Membayar orang yang kayak kamu untuk ngaku murtad. Kenapa? Kamu tidak bisa baca Quran. Sementara status menjadi seorang Islam, wajib hukumnya mampu makhraj huruf. Mampu. Kalau sudah level kamu yang mampu membaca kayak kamu itu, wajib dia bisa makhraj huruf. Tapi yang kamu pertontonkan apa? Ayo. Nggak ada jalan untuk bisa kamu murtadkan orang. Lu yang goblok, Kace. Lu yang goblok. Lu yang bodoh. Ayat suci Al-Quran, Arab, itu kalau salah makhrojennya, salah bacanya, salah pula artinya. Dasar goblok lu. Mewe kece, saya peringatin lagi sekali lagi, Anda jangan membalas PN orang lain, kecuali Bang Zulkifli, ya. Anda bego apa tolol nih? Jawaban ini Sapudin, saya jawab Sapudin nih, dengerin. Saya mau jawab, apa masalahnya? Kenapa kalau Tuhan dilahirkan seorang perempuan, gadis? Apa masalahnya buat kamu? Kalau saya percaya Tuhan, dia lahir dari seorang perempuan, emangnya salah? Ayo, ini jawaban saya. Kenapa masalahnya dengan dilahirkan oleh kaum perempuan? Suka-suka Tuhan dong. Mau-maunya Tuhan, mau lewat mana ke terserah Tuhan. Kenapa kamu mesti ngatur? Kenapa kamu seperti sewot? Kenapa kamu jadi kesusahan? Siapa sih kamu yang sebenarnya, Sapudin? Ya, ungkapan yang sama lah, Cornelius. Kalau Tuhan mau mengutus Muhammad SAW membawa wahyu tanpa menuliskan Muhammad bin Abdullah, ya suka-suka Tuhan dong. Kenapa kamu yang sewot? Kenapa kamu yang protes? Kenapa kamu yang panas? Kan sama. Kalau kita mau mengakal-akali segalanya, pasti akan sama. Apa yang kamu ungkapkan, kami pun bisa mengungkapkan itu. Tapi apakah kebenaran itu seperti itu cara pijakannya? Tentu tidak. Kita diberi akal untuk berpikir. Kita diberi akal oleh Allah, diberi kedudukan oleh Allah untuk apa? Untuk mencari esensi kebenaran itu seperti apa? Tuhan dilahirkan, itu rasionalnya di mana? Logika mana yang bisa menerima itu? Tuhan dilahirkan oleh manusia. Logika mana yang bisa membenarkan itu? Belum lagi ditabrak oleh firman Tuhan yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Seperti Yesaya 43 ayat 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Terbukti Yesus dibentuk 9 bulan. Kapan gugurnya Yesaya 43:10 itu dengan konsep imanmu Tuhan dilahirkan oleh makhluk? Jadi kalau dasar pijakanmu itu mengatakan, ya suka-suka Tuhan, ya sama. Ketika Tuhan ingin mewahyukan firman-Nya kepada Muhammad SAW tanpa menggunakan bin Abdullah, suka-suka Tuhan dong. Ayo. Tapi bukan seperti itu cara kebenaran menguraikan kebenaran itu sendiri, tidak dengan akal-akalan seperti itu, Cornelius. Ya. Kamu itu harus belajar. Kalau kamu itu betul-betul ingin memurtadkan dengan metode ngaku seorang murtadin, caramu membela imanmu tidak boleh kayak itu. Suka-suka Tuhan dong, dia mau keluar lewat mana? Dia kan Tuhan, dia maha kuasa. Tidak seperti itu cara Anda kalau ingin memurtadkan. Itu level rendah hanya untuk jemaat minggu itu. Kalau orang Islam itu terpelajar. Ya, umat Islam itu tidak dikatakan Islam dia kalau dia tidak memahami kitabnya, tidak memahami ilmu ma'rifat, tidak memahami mana Tuhan, mana ciptaan. Makanya dalam Islam itu ada yang disebut tauhid. Bagaimana bisa membedakan sebeda mungkin antara pencipta dan ciptaan. Tidak mungkin pencipta menjadi ciptaan, tidak mungkin ciptaan menjadi pencipta. Itu baru dikatakan sehat.
Terlepas daripada itu semua, kita jadikan Yesus sebagai standar. Apakah Yesus itu mengajarkan Tuhan itu manusia atau anak manusia? Apakah Yesus mengajarkan dirinya Tuhan seperti yang diajarkan oleh Kristen? Apakah Yesus mengajarkan Tuhan bisa datang dalam rupa apapun seperti yang diimani oleh Kristen? Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa dia adalah jelmaan Tuhan? Dia adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah teofani Tuhan. Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Tidak. Yesus malah mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Udah selesai. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Sudah selesai. Itu yang Yesus ajarkan. Nah, apakah Yesus pernah mengajarkan kerasulan Lukas? Tidak. Kerasulan Paulus juga tidak. Kerasulan Markus juga tidak. Lantas dari mana asalnya mereka bisa menjadi rasul? Itu yang perlu kamu beberkan dengan menggunakan analisa-analisa yang sesuai dengan akal logika. Kalau kamu ingin memurtadkan umat Islam, tapi kalau dengan caramu seperti ini, wah, ini kamu lebih layak disebut orang gila. Orang gila itu tidak pernah sadar kalau dirinya itu gila. Ya loh? Nah, ini kamu ada dalam posisi itu. Kamu mencoba menjelaskan tentang Al-Quran. Membacanya kamu tidak mampu. Giliran kamu membahas kitabmu, kamu hanya mengatakan, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mau lewat dubur kayak keluar, dia mau lewat vagina kayak keluar, itu suka-suka dia. Wah, ini yang dibilang kamu itu ya menipu para donaturmu. Ternyata kamu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kamu harus belajar lagi, Cornelius. Zulkifli nongol lagi. Aduh, Zulkifli, bagaimana saya nggak bisa baca Quran? Sejak kecil saya 36 tahun di Islam, hatam berbalik-balik, makanya saya tahu yang salah dan tidak. Saya 36 tahun di Islam, baca Quran sejak kecil. Bagaimana saya tidak bisa paham Al-Quran? Cuman saya malas aja ngajarin tajwid kepada kalian. Saya bukan waktunya mengajarkan tajwid. Pandang panjang pendek Al-Quran, bukan waktunya. Saya sekarang waktunya sudah akhir zaman menerangkan artinya ayat-ayat Al-Quran. Saya bisa pindah ke Kristen karena tahu bahwa di Al-Quran tidak ada Nabi Muhammad bin Abdullah. Berarti tidak benar itu nabinya. Dan yang saya temukan Muhammad bin Abdullah bukan di Al-Quran, tetapi di kitab kuning, Safinatun Najah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya tahu di Al-Quran tidak ada 2 kalimat syahadat. Dan saya tahu di Al-Quran tidak ada rukun Islam. Jadi yang dilakukan oleh umat Islam lebih banyak menyimpangnya daripada benarnya. Kenapa menyimpang? Karena yang dijadikan rujukan dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari di dalam Islam adalah hadis. Hadis itu adalah kitab karangan Bukhari Muslim, karangan riwayat Muslim, karangan Syekh Salim, karangan Imam Syafi'i, karangan semua teman-teman. Jadi kitab Islam itu kitab karangan, hukum Islam itu hukumnya karangan. Apa? Fikih. Fikih itu karangan. Rukun Islam itu adanya di kitab kuning, kitab Safinatun Najah, kitab fikih. Bukan di Al-Quran. Tidak ada rukun Islam di Al-Quran. Dan di Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu. Tidak ada. Di Al-Quran itu yang ada sholat itu 3 kali. Ayo, itu pun berantakan ayatnya di mana-mana. Jadi Muhammad kece ini berkata fakta benar. Coba Zulkifli Abbas dengerin omongannya, ngalir ngidul muter-muter. Tidak pernah ada hadis turun ayatnya ini begini loh. Gak ada, asumsi doang. Zulkifli Abbas itu menyampaikan ayat Al-Quran cuma asumsi. Karena Zulkifli itu baca Quran tidak mengerti artinya, hanya bisa baca.
Ya, beda. Bisa baca dengan mengerti artinya beda. Kalau Zulkifli mengerti artinya ayat-ayat Al-Quran dan akan tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran itu kontradiksi ayat satunya dengan ayat lainnya, pasti saya yakin Zulkifli juga murtad. Selama ini adalah Zulkifli Abbas itu belum menyadari bahwa kitab hadis itu, belum menyadari itu karangan. Mereka masih meyakini bahwa hadis itu adalah wahyu Allah. Itu masalahnya. Makanya mereka belum murtad. Kalau Muhammad Kece sudah tahu hadis itu karangan manusia dan tidak bisa bertanggung jawab. Keselamatannya yang melakukan hadis itu belum tentu selamat. Makanya Muhammad Kece murtad itu karena mengerti Al-Quran, bukan kata orang. Zulkifli Abbas kan hanya katanya, kata ulama, gini ceritanya begini, riwayat Nabi itu begini, cuma katanya, dia nggak tahu persis. Kalau Muhammad Kece kan pernah lama di Arab, paham, gitu. Yang bohong-bohong tuh disampaikan ke Indonesia tuh ketahuan. Itulah sebabnya Zulkifli membaca ayat Al-Quran salah dan benar saya tahu. Ya, salah menurut Allah saya tahu. Kenapa? Karena saya tahu Allahnya begitu. Yang saya sembah itu Allah yang hidup, yang bisa berbicara, bukan Allah katanya. Ucuk-ucuk datang ke Arab cuma cium batu, Hajar Aswad, balik ke Indonesia gelar haji, bangga. Muhammad Kece kagak bangga, ya sudah tahu. Cium batu itu sebenarnya hukumnya musyrik. Ada hadisnya. Mengikuti sunnah Nabi cium batu. Kok ngajarinnya cium batu, bukan mengajarkan mengenal Allah. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah itu tidak mengenal Allah, dia jauh dengan Allah. Salah satu contohnya, dulu sholat 5 waktu itu asalnya asbabun nuzulnya 50 kali sehari semalam. Dalam Isra Mi'raj Muhammad bin Abdullah ketemu Allah katanya 9 kali bolak-balik, 5 kali turun, jadi 45 turun lagi, jadi 40 turun lagi sampai 9 kali menghadap kepada Allah. Dari 50 kali sehari semalam jadilah 5 kali itu sholat. Itu hasil Isra Mi'rajnya Muhammad. Tapi yang aneh kemana Isra Mi'rajnya? Karena surat Al-Isra ayat 1 mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Palestin barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina, yang di sekelilingnya diberkahi. Itu maksudnya. Di situ tidak ada kata Muhammad. Sebetulnya yang berangkat ke Masjidil Aqsa itu Muhammad apa bukan ya? Karena ayat itu tidak menunjukkan sedikit pun ada hubungannya dengan Muhammad bin Abdullah. Kemudian ayat berikutnya tentang Musa yang diceritakan di situ. Jangan-jangan itu ayat surat 17 Al-Isra ayat 1 itu menceritakan tentang Musa. Ketika dikejar-kejar Fir'aun, bisa jadi ke arah sana. Tapi biarkanlah umat Islam memang dibodoh-bodohin ya dengan hadis. Katanya Muhammad bin Abdullah ini naik ke surga 9 kali untuk nawar sholat. Katanya. Tapi ayatnya tidak ada. Begitu. Jadi jelas Muhammad Kece hafal benar Al-Quran. Ya. Murtad karena mengerti Al-Quran. Muhammad Kece murtad karena Quran terjemahan. Ya. Oleh karena itu umat Islam kalau tidak baca terjemahan Al-Quran gak bakal mengerti. Bagaimana bisa mengerti orang Indonesia? Ya, Bang Zulkifli,
Ini pencerahan dari Muhammad Kece ya. Hadis bukan wahyu Allah. Ya, hadis bukan wahyu Allah. Isra Mi'raj juga ceritanya itu fiktif. Ya, kalau dulu saya diam-diam aja, Ustadz cerita dan diam nggak proses karena dulu itu saya masih tunduk kepada Ustadz, belum begitu mengerti. Setelah saya pernah mengalami Arab, mengerti jujutannya, asbabun nuzulnya, saya melawan, nggak bisa dibohongin orang Indonesia. Ya, Zulkifli ini kan membohongin orang Indonesia ini dengan dalil-dalilnya. Rusak. Orang Indonesia ini dibohong-bohongin sama Zulkifli ini. Nyadar, hei saudara-saudaraku, orang yang belum mu'alaf, jangan mau dibohongin oleh hadis. Kan di awal tadi saya sudah mengaparkan kepada saudara Cornelius, Al-Quran itu kita ikuti irama kamu, hadis itu kita ikuti irama kamu. Sekarang kita bahas kitabmu. Ini kita menuju pada pemurtadan ini. Saya ngajak jemaat-jemaat saya murtad ketika kamu mampu menjabarkan kitabmu itu lebih benar daripada Quran. Mengenai hadis, tunjukkan perintah sholat yang ada di dalam hadis yang bertentangan perintah sholat yang ada di dalam Quran. Misalnya Al-Quran memerintahkan umat Islam itu sholat cuma 3 kali dalam sehari. Hadis memerintahkan 5. Ada enggak? Enggak ada kan? Nah, untuk itu kita tidak perlu bahas Al-Quran, tidak perlu bahas hadis. Kamu enggak ada ilmu di dalam memahami hal ini. Kamu katakan 36 tahun. Itu pembodohan dirimu sendiri. Umat Islam itu kaidahnya jelas, SOP-nya jelas. Kamu katakan tidak perlu saya ngajarkan panjang pendeknya, nggak perlu ngajarkan tajwidnya. Gimana ceritanya orang Islam itu mau penting mau tidak, ketika dia sudah 30 tahun, 36 tahun apalagi menjadi Islam, wajib hukumnya dia itu sudah fasih dalam membaca Quran. Tapi apa yang kamu pertontonkan? Fawailul lil musallin. Itu kamu dapat kaidah dari mana? Saya tanya samamu, ya, biar kita bisa buktikan kamu betul-betul paham Quran atau tidak. Ketika kamu membacakan fawailul lil musallin, huruf tasdid, apa? Tanda tasdid itu yang terletak di dalam huruf so, ya. Tanda tasdid, saya uji ya, tanda tasdid yang ada di dalam di huruf so itu, apakah itu yang menyebabkan kamu membacanya dengan bacaan tebal? Jawab ya atau tidak. Fawailul lil musallin, apakah tasdidnya itu yang membuat kamu membacanya huruf so itu dengan tebal? Jawab ini dulu. Wajib kamu jawab supaya kita tahu apa yang kamu barusan katakan itu adalah benar. Saya membacanya asal-asalan karena itu tidak penting lagi dibahas. Yang penting sekarang adalah terjemahannya. Dalam kurung karena saya hanya mampu terjemahan. Adapun bahasa Arabnya saya bacakan karena saya baca Latinnya. Jadi sekarang pertanyaan saya, apakah disebabkan karena huruf so Anda baca tebal itu oleh karena adanya tanda tasdid di huruf itu? Ya atau tidak? Atau Anda hanya mengada-ngada? Nah, itu pertanyaan. Kemudian, ketika Anda mengatakan tidak penting baca Quran, ya sekarang tinggalkan itu. Anda menjawab dulu tentang tasdid yang saya ungkap itu, ya atau tidak? Katakan ya, katakan tidak, tidak. Habis itu bahas kitabmu. Apakah kitabmu itu, kitab Lukas itu adalah kalamullah? Kalau iya, buktikan apakah Yesus pernah menyampaikan kalimat Theophilus yang mulia kepada Lukas sehingga Lukas menulisnya? Jawab ya atau tidak. Cornelius, saya nggak pernah keluar. Kamu aja yang menghilang entah kemana. Tuh sekarang kamu hilang lagi kan? Entah kemana-mana lagi kamu nih. Saya dari tadi di sini, malah kawan-kawan itu minta kamu fokus. Ya, tapi kamu nggak bisa fokus. Kenapa? Kamu menghindar dari pertanyaan saya. Apakah Lukas menerima firman dari Yesus? Kalau iya, buktikan.
Kan tidak ada bukti. Kalau Islam kan udah jelas. Al-Quran itu dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah Lukas itu berasal dari Yesus? Kalau berasal dari Yesus, buktikan di mana Lukas pernah bersama dengan Yesus. Kalau kami kan jelas, pengarang penulis-penulis Quran, kemudian para penghafal dan para penyusun itu hidup sesama dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka bergaul bersama. Nah, Lukas kapan bertemu Yesus? Kapan bertemu Yesus si Lukas itu? Markus kapan bertemunya? Yohanes kapan bertemunya? Pengarang buku Yohanes ya maksud saya. Paulus kapan bertemunya? Buktikan. Kamu nggak ada. Kamu Al-Quran terus yang kamu bahas. Padahal kamu membacanya pun salah. Nggak ada ilmu kamu tentang Quran. Kalau salah sih nggak apa-apa. Ini masalahnya, kamu ngaku murtadin 36 tahun jadi Islam. Masa bacanya masih salah? Jadi semakin kamu nipu, semakin ketahuan. Sekarang kamu buktikan aja deh. Ayo kita murtad sama-sama rame-rame. Ya, bersama dengan meme kece. Kalau dia mampu membuktikan kebenaran kitabnya. Tapi sampai sekarang sudah 1 jam lebih, dia cuman keluar-keluar membeberkan ketidaktahuannya tentang Quran dan meninggalkan tugasnya menunjukkan mau kemana kita setelah murtad, mau mengkitabkan apa setelah murtad, kita mau menuhankan siapa setelah murtad, kita mau jadi agama apa setelah murtad. Sementara Kristen itu bukan agama katanya, sementara Kristen tidak punya Tuhan, cuma nebeng Tuhan. Kalau ke Israel, dia nebeng Tuhannya Israel, Yahudi. Kalau di Islam, dia nebeng Tuhannya Islam. Boleh jadi kalau besok berdebat dengan orang Hindu, dia nebeng Tuhannya Hindu. Andai saja Islam itu mayoritas Buddha, maka Kristen pun akan menyamar ke Buddha-Buddhaan. Andai saja Indonesia itu mayoritas Hindu, maka Kristen akan ke Hindu-Hinduan. Karena Islam di Indonesia mayoritas, maka Kristen ke Islam-Islaman. Itulah intinya kalau agama tidak punya pijakan jelas. Tuhan nebeng Tuhan, kitab nebeng kitab, tidak punya acuan yang otentik berasal dari sumber yang benar. Dia tidak punya nabi, tidak punya Tuhan, tidak punya kitab suci. Semua nebeng. Dibilang terjemahan lama, kitabnya Yahudi. Dibilang perjanjian baru, kitabnya yang dikatakan katanya kitab dari Bani Israel, padahal itu dari Yunani. Jadi kitabnya Kristen itu yang mana coba? Ayo, itulah yang menyebabkan Cornelius ini patah polpen, ya, tertutup arah. Dia mau menjelaskan imannya, nggak bisa menjelaskan Quran juga, dikanter terus. Ternyata ketahuan kalau udah diketahui bahwa dia itu membaca Quran dengan huruf Latin. Jadi sangat disayangkan gitu loh. Yang saya kasihan itu donaturnya. Dikiranya Cornelius ini betul-betul murtahadin, dikiranya Cornelius ini betul-betul paham Quran, tapi ternyata ditelanjangin di sini. Donaturnya yang kasihan.